Bedah layanan feeder LRT Palembang. Apa bagusnya? Kementerian Perhubungan baru-baru ini membuka 5 rute koridor baru angkutan penumpang atau angkot feeder LRT Palembang. Sebanyak 58 unit angkot ini melayani seluruh rute tersebut. Sebagai kota percontohan gerakan kembali menggunakan angkutan umum, tak heran jika di Palembang berseliweran 58 angkot feeder LRT emas yang menghubung masyarakat Palembang menuju stasiun Light Rail Transit yang merupakan bantuan Kemenhub di Palembang. Angkot modern berwarna merah bertuliskan digital dilengkapi fasilitas AC, GPS, dan lain-lain. Saat ini dioperasikan di 7 rute. Angkot feeder LRT Palembang atau dinamakan New Outlet Musi Emas sebelumnya hanya melayani 2 rute yakni Talang Kelapa, Talang Buruk via stasiun Asrama Haji dan stasiun Asrama Haji Sematang Borang via Jalan Nurdin Panji. Adapun 5 rute baru yang baru diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sabtu 10 Desember 2022 meliputi Stasiun LRT Polresta Palembang, Kompleks OPI, Stasiun LRT RSUD Sukawinatan, Stasiun LRT Asrama Haji Talang Betutu, Stasiun LRT DJKA, Terminal Pasar Pelaju, serta Kamboja, Bukit Siguntang via Stasiun Bumi Sriwijaya. Subpegawas Manajemen Pengelola Feeder LRT Musi Emas Adri Saputra mengatakan, sejak kebijakan tersebut dilakukan, jumlah penumpang yang tertarik menggunakan feeder semakin bertambah. Artinya, kebijakan itu disebutkan olehnya cukup efektif diberlakukan sebab masih banyak masyarakat yang merasa awam terhadap penggunaan serta pengaplikasian jenis pembayaran terhadap feeder LRT tersebut. Diterangkan oleh Andre, sejak ditiadakan pembayaran untuk jasa perjalanan, pengguna feeder di sejumlah koridor telah mengalami peningkatan hingga lebih dari 50%, terlebih saat liburan tahun baru kemarin. Perlu diketahui 7 koridor yang dapat dikunjungi calon penumpang untuk bisa menikmati perjalanan menggunakan feeder LRT, yakni koridor Talang Kelapa, Talang Betutu, Sematang Borang, Jakabaring, Tegal Binangun, Kamboja, dan Sukabagun. Pada dasarnya, kehadiran feeder LRT tersebut dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau stasiun LRT dengan alasan jarak tempuh dan minimnya armada transportasi umum di lingkungan sekitar seperti salah satunya area Talang Betutu. Berbeda dengan angkutan umum lain, penggunaan feeder umumnya tidak dapat dilakukan di pinggir jalan, melainkan pengelola telah menyediakan plang bus stop atau halte-halte pemberhentian di berbagai titik. Tidak hanya memberikan keramahan dalam pelayanan, Andre meneruskan, penumpang juga akan dimanjakan dengan penggunaan AC serta safety belt pada 8 kursi penumpang yang ada. Terkait keamanan pun pengelola turut menyiagakan 3 kamera CCTV yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas penumpang agar terhindar dari pencurian barang di dalam feeder, pelecehan, dan tindak lainnya. Sedangkan 1 kamera lain diletakkan tepat di muka pengemudi yang berguna untuk memastikan kondisi sopir dalam keadaan sehat dan tidak ugal-ugalan selama berkendara. Meskipun diakui Andre, saat ini masih banyak penumpang yang mengalami kebingungan dalam penggunaan feeder, akan tetapi seluruh sopir dan pengawas di lapangan telah diinstruksikan agar dapat memberikan penjelasan yang baik bagi seluruh penumpang. Misal, seperti beberapa bulan sebelumnya, masih banyak yang mempertanyakan bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan dalam pemakaian feeder. Dia memberikan penjelasan bahwa tarif yang berlaku untuk umum hanya dikenakan sebesar Rp4.000 per 1 kali perjalanan. Sedangkan bagi lansia, pelajar, dan disabilitas dapat menikmati feeder LRT Musi Emas tanpa harus membayar dengan catatan harus memiliki barcode yang dapat diakses melalui akun Instagram @feedermusi. Sebelumnya, Menhub Budi Karya menyebut penambahan angkot feeder untuk LRT Palembang sejalan dengan implementasi Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang dikampanyekan Kemenhub sejak awal tahun ini.
Hasil riset yang dimaksud Budi Karya yaitu dilakukan oleh Universitas Sriwijaya. Hasil riset tersebut menemukan bahwa keberadaan angkot feeder membuat penumpang LRT pada Juli hingga Agustus 2022 naik 4 kali lipat dari sebelumnya ada layanan feeder. Sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019, rata-rata penumpang LRT Palembang berjumlah 3.800 per hari. Jumlah tersebut kemudian menurun lebih dari setengahnya saat pandemi COVID-19 yakni menjadi 1.200 per hari. Akan tetapi sejumlah terhubung dengan angkot feeder, jumlah penumpang LRT Palembang naik hingga melampaui level pandemi yaitu 8.500 sampai 9.000 penumpang per hari. Pada kesempatan yang sama, Kemenhub dan PT Bank Sumsel Bubble juga menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai integritas sistem pembayaran. Jenis modal yang diintegritaskan sistem pembayarannya yakni untuk LRT, BRT, angkot feeder, serta angkutan sungai. Dengan sistem tersebut, masyarakat mendapat kemudahan dengan adanya kepastian jadwal perjalanan secara lengkap dan terukur. Fasilitas transportasi umum di Palembang sudah terintegrasi dari bandara, LRT, BRT. Dalam proses implementasi dari 17 rute saat ini sudah 7 rute sudah tersedia.